hamba-Mu undang Engkau datang. Kepada Engkau, agar supaya Engkau yang ada di dalam hadirat-Nya. Dan kami percaya, kami telah diberikan kesempatan memuji memuliakan nama-Mu. Firman-Mu berkata, Tuhan bertakhta di atas pujian umat-Nya. Kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, izinkan hamba-Mu, agar supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang Kau kehendaki, bisa menasihati, bisa menegur, bisa mengajar apa yang Tuhan mau. Berikanlah hamba-Mu otoritas, berikanlah hamba-Mu kebenaran yang bisa menjadi berkat bagi kami. Semua Tuhan, pembicaraan ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kau tolong juga kan semua supaya terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berikan ketenangan, berikan kedamaian, berikan sukacita kepada kami semua. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Bukan hamba-Mu lagi, tetapi Engkau yang ke depan. Hamba-Mu ada di belakang. Terima kasih, dalam nama Yesus berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Gangguan cukup banyak, tetapi membutuhkan kesabaran ya. Untuk bagi kita semua. Mari Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita doakan supaya alat-alat ini semua bisa dipakai dengan baik. Sebenarnya alat-alat kita ini bagus-bagus semua ya. Ya, tapi kita percaya nanti Tuhan akan siapkan yang lebih bagus lagi. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong suaranya diagak besarkan sedikit. Mari kita sama-sama membukakan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Kita ambil dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 kita baca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, semua sudah dapat ya. Oke, saya membaca, saya juga berharap di belakang untuk supaya Sabrina duduk saja kalau memang di belakang. Oh ya, bisa ini. Oke, baik, kita sama-sama membacakan dimulai dari ayat 1. Kita simak baik-baik sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tentang berjaga-jaga. Sudah dapat semua ya. Ayatnya yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah
Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 11 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan tidak seberapa, yang tidak datang, banyak yang datang. Yang tidak datang, saya berharap supaya ada di rumah atau mungkin ada di luar kota, ikutlah kebenaran firman Tuhan. Sebab sekarang banyak sekali yang kita melihat di YouTube, di mana ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak salah mereka sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan yang ada di surya kebenaran ini, Bapak Ibu yang digembalakan. Dan saya tahu pada pagi hari ini apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan tahu melalui mulut atau melalui hidup, melalui apa yang disampaikan oleh gembala, tentu itu untuk mengingatkan kita. Karena Bapak itu tahu anak-anaknya. Ya. Bapak luar tidak tahu anak-anaknya. Tapi Bapak yang ada di sini tahu, Bapak di surga tahu bagaimana kehidupan anak-anak. Tahu mereka mundur, mereka dekat, mereka jauh, mereka dekat, dan lain. Tahu mereka sudah keluar dari jalur, tahu bukan tidak tahu. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu, sampaikan terus, baik tidak baik, tegur apa yang salah, ngomong terus. Pagi hari ini saya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan, saya tidak berbicara jemaat orang. Jemaat orang itu dia ada gembalanya sendiri. Biar gembala sendiri yang berbicara. Tapi kalau jemaat-jemaat kita ada gembala. Tapi kalau ada juga yang tidak digembalakan, boleh kita gembalakan juga, kita sampaikan. Kalau mungkin ada jemaat yang di luar yang tidak berpunya gereja, tidak digembalakan, mereka mau dengar, tidak salah. Tetapi kalau yang sudah digembalakan, dengar apa yang menjadi penyampaian dari gembala. Karena Tuhan sudah titipkan semuanya. Nah, pagi hari ini kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan Rasul Paulus. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita tahu jemaat yang ada di Tesalonika itu dipercayakan juga melalui Timotius untuk menggembalakan. Tetapi Rasul Paulus ini terus dia bersurat, dia beritahukan terus kepada siapa? Jemaat yang ada di Tesalonika. Supaya jemaat-jemaat yang ada ini berusaha, dikatakan di sini kalau 1 Tesalonika 5, ya 1 Tesalonika 5, ya, ayatnya yang keempat. 1 Tesalonika ayat 5 ayat yang keempat dia katakan apa? Supaya jemaat-jemaat ini, supaya mereka senantiasa hidup kudus. Ya, dia menceritakan jemaat-jemaat ini harus hidup kudus. Jangan kudis, dia harus hidup kudus. Karena orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan. Orang yang tidak kudus tidak akan bisa melihat Tuhan. Orang yang ada di dalam terang, dia yang bisa melihat Tuhan. Orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan yang sudah lahir baru, dia yang bisa melihat Tuhan. Manusia yang masih tetap hidup di dalam manusia lama, dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia hanya melihat kegelapan dan kegelapan. Jadi nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya berusaha hidup kudus. Tinggal sekarang kita mau apa tidak.
Ya. Tinggal jemaat pada waktu 2000 tahun yang lalu mau apa tidak. Itu berupa nasihat. Ya. Kalau kita mau, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Keluaran 28 ayat pertama. Keluaran 28 ayat pertama. Bangsa Israel ini disuruh kepada Tuhan. Ya, melalui Musa memimpin mereka. Tetapi kita melihat. Di dalam Keluaran 28 ayat yang pertama, engkau harus Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Ulangan 28 yang pertama, apa yang dia katakan? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita mau mendengar dan melakukan dengan setia. Tetapi kalau di dalam ayatnya yang ke-15, dibukakan di dalam ayatnya yang ke-15, apa yang dikatakan di sini? Jika engkau, ayat ke-15, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendapatkan satu nasihat. Kita akan mendapatkan teguran-teguran. Ada pengajaran-pengajaran. Jika kita mau dengar baik-baik dan melakukan dengan setia. Tuhan bilang, aku akan jadikan engkau kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Biarkan saja, tidak apa-apa. Ya, akan jadikan. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak mau melakukan, dikatakan segala kutuk akan turun. Tentu kita semua jemaat Tuhan tidak mau seperti itu. Segala kutuk akan turun di dalam kehidupan kita. Kita kepingin sekali supaya hidup kita itu senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Ya, diberkati dan menjadi berkat, dan sekali kelak pada waktu kita pulang, ya kita akan menghadapi dan kepada Bapa di surga, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa melakukan keadaan hidup kita dalam ini? Bila mana kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, dunia tidak bisa. Kalau dunia di dalam ayat 15, mereka menolak semua perkataan-perkataan ini. Nah, pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sudah mendengar. Dikatakan tadi supaya kita hidup kudus. Dan percaya kalau kita hidup di dalam kekudusan. Di dalam ayatnya 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Satu saat kedatangan Tuhan itu akan datang. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan sudah sangat dekat dan tanda-tanda ini sudah ada di depan ini. Tinggal bagaimana kita percaya kalau orang yang hidup di dalam kekudusan, orang yang hidup di dalam jalannya Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus datang, kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak perlu soro-soro. Mungkin ada di jemaat yang ada duduk saat ini, tiba-tiba datang Tuhan, kita semua ikut terangkat. Jangan sampai ada satu pun yang tertinggal. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga harus terangkat. Jangan sampai saya sebagai penyampai kebenaran firman, Tuhan mengatakan, enyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Engkau boleh bernubuat, engkau boleh bersaksi, engkau nyatakan mujizat dan lain-lain. Tapi Tuhan, enyah engkau, karena hidup kita tidak di dalam kekudusan. Pagi hari ini, kita tahu, kalau kita hidup di dalam kekudusan, satu saat Tuhan datang. Maka itu Tuhan bilang, kalau kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Kebanyakan banyak orang yang pulang duluan. Dan waktunya Tuhan datang, kita tidak tahu. Tuhan mengatakan seperti pencuri. Sekali lagi seperti pencuri pada malam hari. Kita berdoa ya, waktu-waktu yang lalu, waktu terjadi keramaian di mana-mana, tiba-tiba terjadi gempa bumi, tiba-tiba terjadi tsunami, tiba terjadi dan lain-lain, banjir bandang, banyak orang yang mati.
Kita berdoa ya. Kalau mungkin ada selesai ini, mau pergi berluar kota, hati-hati ya. Berdoa yang banyak ya. Tapi kalau tidak perlu, ya di rumah saja. Bapak Gembala di rumah saja. Bersama istri anak-anak. Sambil berdoa anak-anak kita pergi ya. Kita berdoa kepada mereka ya. Boleh bersenang-senang, bukan bilang tidak boleh. Bersenang-senanglah, bersenang-senanglah. Tetapi sebelum kita lakukan ini, kita ibadah dulu. Kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima yang saat ini kita akan sama-sama membukakan kebenaran firman ini. Tuhan hanya ngomong, kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kita harus berjaga-jaga. Ya, harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Kalau kita ambil contoh, di situ ada Persebaya dengan Malang, main bola kaki. Nah, di sini kita melihat kiper itu dia berjaga-jaga agar supaya waktu bola datang mau memasukkan dia bisa tangkap. Dia berjaga-jaga. Bagian back dia berjaga-jaga. Pada waktu datang bola dia bisa tendang kembalikan kepada mereka lagi. Di bagian yang lain-lain semua bisa berjaga-jaga. Tetapi yang kita mau berbicara saat ini, kerohanian kita ini harus kita jaga-jaga. Bukan kita jaga harta kita, betul. Sekarang ini sepi kemana-mana, kita harus jaga juga kalau kita pergi. Kita harus jaga rumah dikunci baik-baik, lampunya dimatiin. Kalau bisa dikasih nyala, lampu kecil saja. Atau lain-lain, titip kepada tetangga rumah ini. Jangan sampai ada maling masuk. Ya itu namanya berjaga-jaga. Tetapi yang dikatakan berjaga-jaga ini Bapak Ibu adalah kerohanian kita. Ya. Tuhan tidak berpikir yang lain. Tuhan hanya berbicara kita harus berjaga-jaga kerohanian kita. Ada berapa banyak orang tidak berjaga-jaga rohaninya. Mereka lebih berjaga-jaga harta yang dititipkan kepada mereka. Tapi Tuhan bilang ingat. Harta yang dititip ini ngengat, bisa dicuri orang. Tetapi harta yang dititip sama Tuhan di surga tidak ngengat, tidak bisa dicuri orang. Jadi kita harus berjaga-jaga. Apa yang harta yang Tuhan titipkan? Harta rohani kita. Saya berdoa Bapak Ibu, dan saya sampaikan dari lubuk hati yang terdalam saya sebagai seorang gembala. Mari kita perlu sekali berjaga-jaga atas kerohanian kita. Di dalam segala segi hidup kita perlu berjaga-jaga. Karena dia katakan berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan datang seperti apa? Seperti pencuri pada tengah malam. Tadi saya sempat singgung. Tiba-tiba gempa. Tiba-tiba banjir bandang. Tiba-tiba tsunami dan lain-lain segalanya semua. Kita juga harus berjaga-jaga. Maka itu pagi hari ini, mari sama-sama kita merenungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan nasihati kepada kita. Sehingga dia berkata di sini, berjaga-jagalah. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Sekali lagi dia katakan sini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus tidak perlu. Tetapi kita yang dimintakan kepada Tuhan, kita harus berjaga-jaga kerohanian kita. Hari Kamis, Ibu Retno menyampaikan firman Tuhan. Dari gelap terbitlah terang. Ada ayatnya. Dari gelap terbitlah terang. Ya. Dia mengatakan seperti ini. Kita yang sudah diberkati Tuhan, dulu kehidupan kita ini gelap. Tuhan sudah jamah kita, Tuhan sudah jamah hati kita semua dari kegelapan ini, dan saat ini kita sudah pergi ke terang. Itu bagus. Tetapi jangan sampai kita sudah mendapatkan terang. Dan kita lepas itu terang karena keduniawian ini. Kita kembali lagi kepada gelap.
Saya berpikir-pikir, betul juga ya. Ada berapa banyak manusia, saya tidak berbicara kepada jemaat Surya Kebenaran. Kita semua ini adalah manusia. Kita ini adalah gelap. Kita ingat di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 kalau saya tidak salah. Kita imamat rajani, umat pilihan Tuhan yang telah dipilih dari kegelapan pergi memberitakan kabar yang terang. Coba kita melihat 1 Petrus 3 ayatnya ke-9. Ya, 1 Petrus, tolong bisa agak cepat sedikit. Oke, baik. Ya, coba. Jadi di sini kita melihat, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih. Tetapi dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya. Imamat rajani. Imamat rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib ini. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Umat yang dipilih, yang sudah dipanggil untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman. Yang telah dipanggil dari kegelapan pergi kepada terang. Maka itu mari, saya percaya kalau kita sudah dipanggil, sudah dipilih, keluar dari kegelapan ini, pergi kepada terang, kita jaga baik-baik terang yang ada ini. Oleh anugerah Tuhan, kemarin saya dihubungi oleh seseorang dan dia mulai menceritakan bahwa adiknya kelihatan itu besar, hebat, dan lain-lain. Ternyata pada waktu dia dipanggil Tuhan, orang dunia, dia dipanggil Tuhan. Di situ baru kelihatan kegelapannya. Di situ baru kelihatan tidak benarnya. Loh, maksudnya kamu gimana? Dibilang, kelihatan pada waktu dia masih ada, kelihatan dia adalah orang wah, orang hebat, orang kaya, orang terpandang. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu dia dipanggil, ya tinggal istrinya saja. Sekarang baru dilihat boroknya. Utangnya begitu banyak. Sekali lagi. Utangnya begitu banyak. Dan pada waktu dia meninggal, berapa banyak orang datang kepada dia, menagih dan lain-lain. Disitulah baru kita lihat keborokannya. Waduh, dia bilang. Sampai uang yang dititip sama mama kepada untuk saya dan lain-lain, saya mau tarik sudah tidak bisa. Dan kelihatan istrinya, karena mereka orang-orang gelap. Kelihatan kegelapannya, kelihatan boroknya. Sehingga kemarin dia katakan kepada saya, bolehkah Bapak Pendeta mendoakan mama saya? Karena mamanya sedang stroke, mamanya belum di dalam Tuhan. Bolehkah, dia bilang, doakan. Oke, saya bilang. Mana mamamu? Saya berbicara. Dan saya berbicara kepada mamanya. Saya ini. Kalau bisa pakai mic biasa saja. Yes, ya. Tidak usah dikorek lagi. Tolong dibuka belakang aja. Ya. Agak cepat. Dan disitulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia berbicara kepada saya, bolehkah Pak Pendeta mendoakan mama saya? Mama saya ini orang dari kegelapan. Ibaratnya belum menerima Tuhan Yesus. Oke, saya berdoa. Tapi sebelum saya berdoa, sebelum saya mengatakan kepada mamanya, saya menceritakan saya dulu. Saya ini, oke. Saya ini adalah teman dari si A. Saya ini teman dari si B. Saya itu anak dia, kakak dia. Oh iya, saya ajak cerita, saya berbicara kepada dia. Dan akhirnya dia mau didoakan. Saya tantang kepada dia. Karena dia dalam keadaan lumpuh, pansui, lidahnya pelat, tidak bisa berbuat apa-apa. Umurnya sudah jauh. Saya bilang, apakah engkau mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Mau. Karena saya berbicara dulu.
Kenal ini, kenal ini, kenal ini. Dan dia mau dan saya bimbing dia diterima Tuhan Yesus. Nah kembali lagi, inilah menceritakan dari kegelapan untuk terima pergi Tuhan Yesus untuk menuju kepada terang. Betapa susahnya. Kita ingat bangsa Israel, mereka dari kegelapan justru hidup dalam kegelapan. Mereka ditekan, mereka disuruh kerja paksa dan lain-lain. Hidup susah. Mereka berseru kepada Bapa di surga. Bapa di surga mendengar, perintahkan Musa bawa keluar. Supaya apa? Bangsa Israel ini yang dari Mesir, dari kegelapan keluar pergi ke terang. Yerusalem, surga yang kekal. Susu, tempat tanah yang susu penuh dengan susu dan ini madu. Di situ kita melihat. Tetapi untuk melangkah dari kegelapan pergi ke terang itu susah sekali. Susah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita saat ini sudah mencicipi terang itu ada dalam hidup kita. Pertahankan. Jangan sampai kita jual keterang itu kembali kepada dunia. Pertahankan. Ini berupa satu nasihat. Ya, pertahankan. Ada hubungan yang baik. Melekat dengan Tuhan. Agar supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Pagi hari ini Tuhan pesan melalui saya sebagai gembala untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Mungkin kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang ikut melalui streaming karena sakit, bukan karena malas. Kalau karena malas ya tidak masuk buku. Kalau sakit apa boleh buat, tapi kalau malas ya itu perlu dipertanyakan. Karena dia sudah meninggalkan terang, dia akan kembali ke gelap. Kenapa Pak bisa tinggal dari terang, sudah terang bisa meninggalkan terang kembali ke gelap? Karena Tuhan sudah pesan. Kalau engkau sudah menerima Tuhan, itu roh itu pergi. Dan ingat, roh itu berkata, ya, saya akan kembali lagi kalau tempat ini sudah bersih. Dan saya bukan kembali sendiri. Saya kembali, saya membawakan 7, bahkan 18 yang lebih jahat lagi. Tolong. Yang lebih jahat lagi. Agar supaya hidup kita itu dikuasai oleh kegelapan-kegelapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Tuhan. Dengar baik-baik. Ya, jangan entengkan ini. Jangan entengkan ini. Sebab kalau kita sudah diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Sudah tidak bisa. Meupanfa orang bilang. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah diikat. Karena yang kita hidup ini kita lawan bukan menghadap manusianya. Yang kita dapat lawan ini penghulu-penghulu udara. Kuasa-kuasa kegelapan. Maka itu kita harus jaga di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Dia mengatakan, aku berdiri di depan. Engkau buka, saya masuk. Tapi kalau kau tidak mau buka, saya tidak akan memaksa. Padahal waktu itu Tuhan sudah izinkan kepada jemaat Laodikia. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Tuhan bilang, engkau aku kasihi, ku tegur. Tidak mau Tuhan hajar kepada kita. Bayangkan sudah menerima hajaran sampai babak belur. Ya. Dan di situ ada kata, hendaklah kamu bertobat. Ya, hendaklah hatimu bertobat. Tapi kita melihat itulah manusia. Sudah kena hajar, sudah kena apa. Tidak pernah mau bertobat. Kalau kita bisa saat ini mau bertobat, itu adalah kasih karunia. Jaga baik-baik. Kembali lagi dikatakan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan keluarga. Ada hubungan yang baik dengan orang tua. Ada hubungan yang baik dengan pemimpin berjemaat. Ada hubungan yang baik dengan gembala. Supaya apa? Kita kuat dalam menghadapi ini. Karena sudah tidak lama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah akan datang. Kapan datang? Tidak tahu. Tuhan bilang, tidak ada yang tahu. Masanya semua tidak ada yang tahu. Tetapi kita hanya disuruh berjaga-jaga. Karena dia datang seperti pencuri. Ya, dia datang seperti pencuri pada malam hari. Maka itu seorang pemimpin penting juga ya.
untuk terus mengingatkan kepada jemaat. Dan pemimpin-pemimpin ini tahu, gembala-gembala ini tahu bagaimana ya hubungan mereka dengan Tuhan. Ada yang suam-suam, ada yang tidak, ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Tetapi kita jangan dipikirkan kita ini aman-aman saja, kita ini kuat-kuat saja, kita ini keberkatan. Tidak. Kita harus jaga, terus berusaha bagaimana ada hubungan baik dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tadi pagi kurang lebih jam 4:15 saya jalan, saya putar, saya hanya merenungkan. Ya yang penting Tuhan kan mereka beribadah, kan tidak apa-apa. Ya mereka ada hubungan dengan Tuhan, baik tidak apa-apa Tuhan. Ya Tuhan bilang betul itu sekali. Tetapi mereka tahu, mereka ini mohon maaf, mereka ini punya kandang. Sekali lagi, mereka ini punya kandang. Dipercayakan untuk digembalakan. Jadi mereka harus duduk setek. Ya, harus duduk belajar taat. Mereka ini punya kandang. Mereka itu diberkati dari tempat yang di mana mereka ada. Mereka harus duduk setek. Oh iya, betul juga ya. Tapi saya pikir Tuhan berikan bebas-bebas saja. Tuhan bilang tidak bisa. Masing-masing orang dipercayakan, digembalakan di mana. Ya, seperti kita tahu, Korah, Datan, dan Abiram bersama dengan 250 orang pemimpin-pemimpin. Mereka itu kan dipercayakan, digembalakan oleh siapa? Oleh Musa. Bukan oleh siapa-siapa. Tapi karena mereka pada waktu itu mungkin sudah jadi pemimpin, mungkin sudah menjadi orang-orang besar. Mereka tidak mau. Mereka lawan. Mereka tidak mau. Sehingga apa? Tuhan tidak senang. Tapi kita ingat ada Korah, Datan, dan Abiram. Tapi ada satu orang. Dia menerima kasih karunia daripada Tuhan. On. Ya, saya ingat waktu pelajaran yang diajarkan. Di situ ada on. Tetap setia. Mau sungguh-sungguh. Maka itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Marilah kita belajar di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah manusia. Kita jalan bebas. Tuhan bilang silakan. Kamu mau kemana silakan. Kamu mau apa silakan. Bukan Tuhan tidak bisa mengekang kita. Terlalu bisa. Tapi Tuhan senantiasa memberikan kebebasan kepada kita. Tinggal kita bagaimana. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan kepada kita belajar. Supaya kita renungkan baik-baik. Kita berjaga-jaga hidup ini kepada Tuhan. Ada hubungan yang baik. Dipimpin dengan seorang yang benar. Ya, bukan saya berbilang bicara hamba-hamba Tuhan di luar tidak benar. Semua benar, top-top namanya. Ya, tetapi marilah. Kita yang sudah dipercayakan mengerti banyak firman Tuhan. Dipimpin, marilah kita jalankan. Saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu, dikasihi, ya hanya bisa menghimbau. Tadi pagi saya berbicara kepada istri saya. Saya tahu kalau saya berbicara kepada istri saya, tidak akan terjadi keramaian, tidak akan terjadi kebencian, tidak akan terjadi perpecahan. Wong dia adalah istri saya. Saya waktu sudah selesai semua kurang lebih jam 4:30 lebih sedikit, saya sudah siap akan turun ke bawah. Saya hanya ngomong begini kepada istri saya. Sian, sebentar, kalau bisa usahakan jangan terlambat. Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Usahakan jangan terlambat. Ya bisa, saya ngomong. Kadang manusia, waktu sudah omong, selesai, dia tidak terlambat. Tapi berikutnya besok lagi, 2 minggu lagi, akan terlambat lagi. Itulah manusia. Maka itu ada kitab ulangan. Diulang-ulang terus dibicarakan. Ya, saya bilang saya berbicara sama kamu. Mungkin saya menasihati ini. Mungkin saya menegur ini. Kamu mau marah sama saya. Waduh ini suami saya. Kamu mau marah sama saya. Ini kan hamba Tuhan. Suami saya hamba Tuhan. Pemimpin saya. Mau marah jadi tidak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin saya berbicara ini. Mungkin kalau ada di dalam hati tidak enak, bisa marah. Bisa marah. Apalagi mohon maaf, kita yang sudah punya kedudukan sedikit. Ibaratnya saya bilang sudah ada sayap dan lain-lain, sudah tidak bisa.
untuk berbicara ini. Maka itu firman Tuhan bilang, alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan surga. Bukan tidak boleh punya uang, tidak boleh kaya. Salomo bilang, Tuhan kalau bisa jangan engkau kasih sama saya terlalu kaya. Kalau terlalu kaya nanti saya sombong. Tuhan tolong jangan kau kasih saya jangan terlalu juga miskin. Kalau miskin nanti saya dihina orang. Saya dihina orang. Biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan itu tahu keberadaan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berbicara dulu, hendaklah kau jadi contoh, hendak kalau jadi terang. Bapak Ibu berdoa supaya kami ini, jemaat kami ini, gembala bersama istri dan anak-anak tetap solid. Apa yang diembankan, kita tetap solid. Kita tetap sungguh-sungguh, kita tetap setia doakan. Puji Tuhan, setiap pagi ada Zoom, Bapak Ibu melihat, saya ada, anak saya ada, semua mereka ada. Kadang, bukan bilang mereka ini, kadang istri saya masih terlambat. Kadang anak saya duduk juga di sini masih ngantok-ngantok. Maklum, saya hanya ngomong kepada mereka, Kes, tidur ya. Enggak Pak, ya tinggal. Kenapa? Untuk kebaikan. Coba kalau jemaat di antara jemaat Tuhan yang saya tegur ini, yang mungkin kerohaniannya tidak bagus, langsung mungkin puri, langsung lari, tinggal. Atau mungkin berkata, dapate bukan ke gereja sini saja. Kok ditegur? Tetapi ini semua untuk demi kebaikan kita. Mungkin saya bicara kepada istri saya, kamu kok terlambat terus? Jadilah contoh, dilihat orang jadilah contoh. Ya. Mari kita lakukan yang baik. Mungkin kalau saya berbicara di antara jemaat, mungkin jemaat yang rohaninya tidak bagus, mungkin marah dia. Tapi kalau rohani yang bagus, dia tahu. Dia tahu. Bapak Ibu ingat, kita ini adalah sekolah yang diizinkan sekolah di satu tempat yang ada di Surabaya. Ada beberapa mereka mengatakan, tidak semua bagus. Mereka katakan banyak juga yang berontak. Tetapi kami tidak mau. Kami tahu kebenaran firman. Kami tidak mau jatuh. Kami mau tetap belajar sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini yang Tuhan pesankan kepada kita supaya mari kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, marilah jadi orang-orang yang siap ada hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga waktu ada hubungan, masalah-masalah datang, kita tetap kuat. Kita tetap solid. Sebab di luar sekarang ini ada begitu banyak kehancuran-kehancuran. Dunia-dunia yang saat ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan putus asa. Mereka putus asa. Bagaimana ini hidup? Saya minta Saudara Catherine untuk ke sini untuk membaca. Tetapi tadi sebenarnya saya mau suruh Ibu Cu untuk baca. Tetapi Tuhan izinkan kepada saya untuk baca ini. Saya beberapa hari diizinkan Tuhan untuk hubungan dengan ada beberapa orang yang di luar. Di dalam keadaan stres, dalam keadaan putus asa. Orang-orang ini bukan orang-orang tidak berduit. Ini orang-orang berduit. Rumahnya ada basement. Berarti kalau basement itu rumahnya parkir ke bawah. Tetapi hidup mereka seperti ini. Mari. Catherine tolong baca, tapi tidak boleh sebut namanya, ya. Cuma boleh baca saja. Shalom. Shalom, sore Pak Herman. Besok saya kirim ya, soalnya seharian namanya tidak boleh. Dan ini udah mulai malam. Terus? Baru aja telepon, ajak dia keluar. Ada orang ajak dia keluar. Terus? Ya. Ya begitulah, udah tenang di rumah, di telepon diajak pergi sauna dan makan malam. Ya. Ini ada seorang ibu stres, sangat stres. Mungkin kalau Bapak Ibu berkata, Pak, apa yang mau dikasih Pak pada Bapak besok? Dia persis baru pulang dari haji, baru pulang dari tempat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kepingin karena senantiasa dia sharing dengan saya. Dia kepingin mau berikan kepada saya anggur.
anggur kana. Jadi dia sampai dan dia kasih tahu, Pak, besok saya kirim Pak ya, ini ada anggur. Kembali lagi dia mulai menceritakan kepada saya, Bapak Ibu, bagaimana ke rumah tangganya yang begitu hancur. Ingat, kadang orang hanya kejar uang. Uang. Bagaimana rumah tangga saya yang saat ini sedang hancur. Suami saya sudah tidak bisa berbicara lagi. Suami saya sudah tidak betah di rumah. Suami saya seperti ini, suami saya seperti ini, suami saya seperti ini. Karena apa? Karena sudah jauh daripada Tuhan. Kalau dulu dekat sama Tuhan baik. Sekarang ini karena sudah jauh daripada Tuhan. Jadi yang menguasai hidupnya adalah kegelapan-kegelapan yang ada. Sekali lagi, yang menguasai hidupnya ada 7 yang jahat plus 8. Sehingga suaminya ini tidak bisa tenang. Hidup dengan berkelimpangan uang. Harta begitu banyak. Piaraan-piaraan di luar yang begitu banyak. Ya, sehingga rumah tangga ini kelihatannya enak. Kelihatan diberkati. Tetapi banyak kehancuran yang ada. Maka saya hanya merenungkan. Tuhan mengatakan, ya, kalau kita cari pasangan, dengar baik-baik. Kalau kita cari pasangan, ayo cari yang sesama seiman. Bukan seiman Kristen, bukan seiman FX, bukan seiman ini, tidak. Tetapi seiman yang sudah lahir baru. Sekali lagi, yang sudah lahir baru. Ya. Kalau kita mendapatkan tidak seiman, hanya melihat kekayaan, kita paksakan dia dan kita tarik. Puji Tuhan kalau dia masih tetap ada di dalam Tuhan. Tapi kalau dia dari terang, dia sudah kembali ke kegelapan. Mau jadi apa ini hidup? Jadi rumah tangga ini berantakan. Benar-benar berantakan. Orang berlibur, rencana mau pergi ke luar negeri, mau berangkat besok, batal. Karena apa? Sudah dibeli tiket semua sekeluarga. Mau berangkat, batal. Kenapa batal? Alasan tidak tepat. Karena pasti ada gangguan-gangguan ke dunia yang lain. Oke, sudah siap lagi ini. Sudah belikan tiket untuk ke sini lagi. Mau berangkat, batal. Jadi tukaran di dalam rumah tangga. Sehingga bapaknya mau lari, anaknya tahan, segalanya semua. Rumah kayak persis kapal pecah. Saya hanya mendengar keluhan-keluhan yang disampaikan. Saya hanya ingat anak-anak saya. Saya hanya ingat anak-anak saya. Sekali lagi saya mendengar keluhan-keluhan ini. Saya hanya bilang, satu, kau berdoa. Engkau berdoa. Sebab beginilah, kalau kita salah untuk memilih. Tetapi pun juga kita salah memilih. Kita sudah dapat. Tapi kalau kita dapat, orang ini bisa dirubah. Bisa ditarik menjadi yang benar. Itu bisa. Maka itu perlu sekali ada hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan baik dengan seorang gembala yang senantiasa memperhatikan kita anak-anak. Maka itu Tuhan senantiasa berkata, jangan kita jauh dari sumber pengharapan ini. Sumber kehidupan ini. Sebab kalau kita jauh daripada sumber ini, gimana? Saya berkata kepada istri saya, kamu bersyukur ya, suamimu terus di samping kamu ya. Tidak macam-macam ya, bersyukur ya. Dulu saya itu dari kegelapan. Ditarik, pergi kepada terang. Tetapi sampai terang saya jaga ini, terang ini. Jangan sampai saya pulang kembali ke kegelapan. Kamu bersyukur ya. Saya bilang, kamu lihat di luar. Apa yang dia katakan? Amin, amin, amin. Berapa banyak rumah-rumah tangga di luar. Sampai senantiasa saya berkata, siang huk bongan lucu. Mau menangis air mata tidak keluar. Kita berdoa, kita punya anak-anak tes. Kita berdoa, kita punya anak-anak yang ada di sini. Yang kalian sudah dibawa sama Tuhan. Sudah dijadikan anak terang. Pertahankan terus, pertahankan terus. Jangan sampai ya kita hilang. Kadang juga Bapak Ibu, karena uang yang bisa membuat kita
dunia itu jahat. Harta itu jahat. 3T. Harta, wanita, takhta. Sudah punya kedudukan paling bahaya. Punya harta banyak juga bahaya. Ada wanita di luar juga bahaya. 3 ini yang membuat kita ini hancur. Saya tidak berbicara kepada Bapak Ibu yang lain. Tetapi yang saya mau berbicara, marilah. Hari-hari ini ada nasihat-nasihat yang Tuhan pakaikan. Ya, untuk memberitahukan kepada jemaat Tuhan. Saya yang menasihatkan, saya yang menyampaikan, saya harus jaga. Saya harus jadi contoh, saya harus jadi teladan. Barusan saya ngomong kepada anak saya Andre, nanti liburan, kalau bisa hari Selasa begitu atau hari Senin, yuk kita sama-sama pergi ke Jogja atau ke Solo. Kan ada kendaraan, pergi jalan kan. Pergi jalan, berangkat pagi, pulang sore. Anak saya Andre dia lapor kepada mamanya. Ya, papa mau ajak macam gini. Ini mamanya datang sama saya berbicara. Kamu mau pergi ya? Pasti mau pergi. Saya bilang kalau mau pergi ada apa-apa. Untuk apa? Kamu pergi satu macet seperti begitu. Cari makan susah dan lain-lain. Untuk apa juga? Bukan pelit, buang-buang uang sembarang. Cari uang sekarang kan bukan gampang. Untuk apa? Ya sudahlah, ada di rumah saja. Kita sama-sama berdoa. Nanti sudah sepi, kalau kepingin mau pergi ya 1-2 hari pergi, tidak apa-apa. Tapi kalau harus seperti ini, untuk apa? Istri jadi leher yang memberitahukan. Apalagi kalau kita katakan, tinggalkan ibadah, kita pergi. Pasti lebih marah lagi. Jangan, bukan marah, pasti lebih bicarakan lagi. Kenapa harus tinggalkan ibadah ini? Maka itu mari Bapak Ibu kita yang dikasih Tuhan. Kalau kita sudah jadi terang, jangan kita kembali kepada kegelapan. Ya, kegelapan tidak membawakan hidup yang kekal. Kegelapan itu hidup di dalam kebinasaan. Sedikit saya berbicara 1-2 hari yang lalu kepada seseorang, orang dunia. Dia berkata begini kepada saya, cuma saya berpikir inilah orang dunia. Saya, kalau orang berbicara kepada saya, tanya, kau kerja apa? Saya tidak suka. Ngapain kau tanya saya kerja apa? Oh, saya berpikir, orang ini kok macam begini. Saya tidak suka orang tanya sama saya, kau kerja apa? Ngapain? Ya saya coba ngomong kepada dia. Ya mungkin dia tanya kau kerja apa? Kau kerja bitingnya ya, korek api, mungkin bisa ada kerjasama. Ya tidak usah lah, tidak usah tanya kayak gitu-gitu. Ini menceritakan kesombongan. Itulah ada orang dunia. Saya hanya berpikir orang dunia. Maka itu firman Tuhan mengatakan gelap dengan terang itu tidak bisa jadi satu. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini. Membawa kita dari kegelapan pergi yang ke terang. Dan saya percaya kalau ada terang kita kuat. Kita melihat di dalam ayatnya yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kembali lagi Bapak Ibu. Dia katakan pencuri itu datang seperti malam hari. Ya, dia datang pada malam hari. Menceritakan kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu. Dia datang, tidak ada yang tahu. Maka itu diizinkan. Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah hari-hari yang terakhir ini, Tuhan izinkan ada kesukaran-kesukaran banyak. Tujuan kesukaran-kesukaran ini supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya.
Tuhan izinkan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Dia izinkan kesukaran. Dia tidak izinkan kita pencobaan-pencobaan. Tetapi dia izinkan pencobaan-pencobaan itu datang kepada kita. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memberi pencobaan kepada kita. Tapi dia izinkan. Justru ada masalah-masalah yang kita ada ini. Kita datang cari dia. Teriak kepada dia. Ingat minggu lalu saudara Alek mengatakan. Di dalam firman Tuhan. Bahwa Bapa di surga mendengar. Ya, seruan-seruan anak-anaknya yang dalam keadaan kesusahan. Dalam kesesakan. Dia dengar. Anak-anaknya menceritakan anak-anak itu yang dikasihi. Ya. Dia dengar. Jadi kalau kita mengalami ini, kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada dia. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Bukan berteriak kepada manusia. Siapa manusia yang bisa menolong saya? Nanti waktu kita berteriak, Tuhan tolong saya. Tuhan kasih hikmat. Oh, engkau ini, engkau lakukan ini, engkau lakukan ini. Ya. Tuhan bisa datang waktu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan datang kepada kita. Hai anakku yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Jadi Tuhan izinkan kesulitan yang terjadi. Bukan kita tidak semua kita manusia fine, aman saja. Tidak, ada kesulitan. Kesulitan. Justru kesulitan ini. Kenapa gereja setiap pagi terus buka di dalam doa? Kenapa gereja setiap pagi terus buka dalam doa? Supaya jemaat itu datang. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Kenapa barusan hari Jumat? Katanya hari Jumat stop. Tapi saya berpikir Tuhan, stop ini bagaimana Tuhan? Kita butuh engkau. Jadi kalau tidak kita buat apa? Apa ngangop saja di rumah tidur? Bukanlah saya bilang. Seberapa yang ada apa-apa. Benar. Waktu kita buka hanya ada 6 orang saja yang ada. Kita sama-sama berseru, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Retno. Dari gelap terbitlah terang. Dan dia beritahukan. Kita yang sudah dari gelap pergi ke terang. Jangan sampai kita dari terang kembali lagi ke gelap. Jangan. Itu berupa satu nasihat yang baik untuk kita. Saya berpikir benar. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia katakan tadi di sini. Dikatakan apabila ayat 3. Mereka mengatakan semuanya damai. Aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Ya, kita berpikir aman-aman. Ya, seorang perempuan kadang lagi sedang hamil. Jalan dengan pakai pakaian hamil. Dia berpikir aman-aman saja. Dia tidak berpikir lagi ini sudah 9 bulan 8 hari. Dia tidak berpikir, dia pikir aman-aman saja. Gua masih bagus, gua pakai kelompen tinggi dan lain-lain. Tiba-tiba sakit perut. Aduh, sakit perut. Sakit setengah mati. Waktu itu keluar. Ya, saya ingat ini. Saudara Atalia yang hari ini sedang hamil. Saya senantiasa berbicara kepada dia. Hati-hati ya, berdoa ya. Supaya kehamilanmu dijaga sama Tuhan. Hidup ini dijaga ya. Ya saya sebagai gembala yang harus menasihati. Karena yang ada di sini yang hamil kan jemaat kita adalah saudari Atalia. Hati-hati ya. Tuhan sudah titipkan hati-hati ya. Jaga baik-baik ya. Ya. Berlibur ini kalau tidak perlu di rumah saja ya. Orang bilang mohon maaf tidak boleh kaki dowo. Kaki dowo itu suka jalan-jalan. Tahanlah. Seperti ibu gembala jadi contoh. Di rumah saja. Hamil Kesia. Sungsang. Kesia punya biasanya kepala di bawah. Sekarang kakinya yang di bawah. Kaki ada di atas. Gimana? Dia di rumah saja dia jaga. Sambil apa? Nonton Marimar. Kalau mau ibu gembala cerita tentang Marimar dia hafal. Marimar Kesia. Makanya Marimar punya muka mirip-mirip Kesia. Ya, kita melihat suka di rumah.
Jangan kaki panjang, suka jalan-jalan. Tuhan sudah percayakan kita. Kita jaga baik-baik ini. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Siapa yang bisa menasihati kita? Yang bisa menasihati kita papa mama mertua kita. Yang bisa menasihati kita siapa? Gembala. Karena gembala memperdulikan. Saya baca ini. Sedang hamil. Tiba-tiba saya ingat. Kita tidak tahu. Kadang kita sedang hamil, kita pikir, oh baik-baik saja. Hidup dalam keberkatan. Bahasa K bilang, oh mau pergi concon. Concon itu jalan-jalan. Ya, kalau kita dalam keadaan baik, sempurna semua, tidak apa-apa. Mau kemana, tidak apa-apa. Tetapi kalau dalam posisi begini, kita jaga. Saya bilang ingat ya, jaga baik-baik yang Tuhan titipkan di dalam. Ingat ya, jaga baik-baik yang Tuhan titipkan di dalam. Kembali lagi kita melihat. Ayatnya yang keempat dia katakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Wah jemaat sudah kebenaran ini luar biasa. Coba baca baik-baik. Dia katakan, tetapi kamu saudara-saudara. Sekali lagi, tetapi kamu saudara-saudara. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Lanjut ayat kelima. Ya, kelima agak cepat sedikit. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita bersyukur. Kita ini yang ada saat ini. Orang-orang terang. Kita ini tidak hidup di dalam kegelapan. Kita ini hidup sudah di dalam terang. Jadi apa yang dikatakan? Orang-orang yang malam atau orang-orang kegelapan. Kita ini bukan orang kegelapan. Kita harus imani. Saya tahu anak-anak saya. Yang mana bisa terus dibimbing. Tapi ada yang tidak bisa dibimbing. Saya tahu. Maka itu saya kalau Bapak Ibu tahu saya ada kontak dan lain. Karena saya tahu ini bisa dibimbing. Ya, harus kita jaga. Namanya seorang gembala, harus dijaga. Saudara Tiffany aja kalau dia sudah tidak masuk doa pagi, saya pasti kontak sama dia. Ya, saya harus kontak. Tiff, kamu kok udah ada? Di mana? Iya, ketiduran katanya. Lo udah boleh, saya bilang. Kita harus, karena dia dulu paling betul-betul setia. Ya, buka kalah Patogas Hirai. Buka kalah Ibu Ripa. Buka kalah Ibu Foni Indrawati. Number one itu Tiffany. Tapi kalau dia sudah terlambat masuk, dia sudah tidak ada. Saya susah. Tuhan jangan sampai. Kerohaniannya dia mulai kintir. Mulai ke bawah. Sebab sekarang yang kita melihat di luar ini. Waduh luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Begitu. Ini kemarin saya juga berbicara dengan seseorang. Aduh saya berpikir nolongso ya. Papanya saya kenal baik. Encenya saya kenal baik. Anak ini saya kenal baik. Rumahnya bulan 6 harus selesai. Dia harus keluar. Rumahnya disita bank. Dan yang mengambil rumahnya itu adalah teman saya. Dan sekarang dia sudah perpanjang 1 tahun. Dan sekarang 1 tahun dia harus lagi mau perpanjang. Meyucian susah tidak punya uang. Saya berpikir aduh kasihan. Saya tanya sama dia. Kapan engkau punya rumah selesai kontrak? Dia katakan kok bulan tanggal 1 bulan 6 ini. Habis itu kamu rencana mau kemana? Pindah kemana? Aku udah tahu kok di mana. Bagaimana suamimu kerja? Ya kerjaan sekarang ini dalam keadaan susah. Mau pindah kemana? Waduh. Saya dengar macam gitu. Tapi dia tenang anak ini. Ya, dia bilang kau doakan kau ya. Saya percaya pasti Tuhan buka jalan. Ini juga satu masalah. Saya percaya Tuhan buka jalan. Oke, baik, saya doakan dia, saya berikan kekuatan dia. Pagi-pagi kemarin saya telepon kepada yang mengambil rumahnya. Saya bilang rumah ini kapan selesai? Tanggal 1 bulan 6 Pak Herman rumah ini. Bagaimana? Ya dia bilang tidak tahu dia mau pindahkan kemana. Ya, habis ini rumah kamu bagaimana kosong? Dia bilang ngomen hausin. Kita jadi orang hati baik.
pakaikan dulu sama dia. Pakaikan dulu sama dia. Ya, pakaikan dia dulu sama dia. Agar supaya dia bisa ada rumah. Sebab sekarang dia sedang bingung. Rumah tidak ada. Mau pindah kemana? Dia bingung. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan suaminya. Saya lihat suaminya diam saja. Tapi dia tenang. Menghadapi masalah. Segala kesudahan sudah dekat. Kita harus punya apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Supaya apa? Kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Kalau masalah-masalah ini datang, kita tidak tenang. Berarti hubungan kita dengan Tuhan itu kan tidak bagus. Sehingga kita tidak tenang. Kita bingung gimana ya, bagaimana ya. Tapi Tuhan bilang segala kesudahan sudah dekat. Semua masalah-masalah sudah dekat. Supaya kita punya penguasaan diri. Tujuan penguasaan diri supaya jangan kita emosi. Jangan kita marah, jangan kita maki-maki. Kita hanya datang kepada Tuhan. Supaya kita ini bisa berdoa. Jadi kamu harus pindah kemana? Ya, saya dah tahu kok. Saya coba menghubungi orang itu. Saya coba menghubungi adiknya. Karena adiknya dulu masih bawa-bawanya saya. Saya coba hubungi adiknya. Kamu dah tolong Cece itu. Iya kok. Iya kok. Kadang mereka itu gengsi mau berbicara. Makanya mari hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi yang saya melihat mereka tenang. Mereka tenang. Dia hanya jawab istrinya, kok doakan saya. Doakan saya ya, doakan kita semua ya. Banyak sekali di luar ini, dunia ini. Kita tahu lebaran ini, 120 sekian juta yang mudik. Banyak orang berkata pengusaha sekarang amsyong. Ngerti amsyong? Amsyong itu hancur. Satu, usahanya sekarang udah sepi. Kedua, harus keluarkan THR yang begitu banyak. Harus keluarkan gaji yang begitu banyak. Harus keluarkan biaya-biaya yang lain begitu banyak. Amsyong semua ini. Ini tanggal 27. Semua atau 26. Semua pada masuk kerja. Ada pengusaha-pengusaha yang sedang ketir. Sedang bingung. Sedang takut. Gimana caranya? Kemarin saya berbicara dengan ibu kekasih kita. Pagi-pagi dia telepon saya, Pak Herman, orang tuamu ini sekarang nggak tahu ada di mana posisinya. Siapa? Ibu Foni Endrawati, rodong ngelantur. Pak Herman, ini sekarang mamamu, dia bilang saya panggil dia mama. Oke, mamamu sekarang nggak tahu posisi di mana sekarang. Loh masa kamu udah tahu? Iya saya udah tahu saya ada di mana sekarang. Takut saya diculik orang. Ya. Takut saya diculik, saya udah tahu di mana. Saya bilang mana Rani? Rani panggil. Ada telepon masuk lagi dan saat itu saya telepon sama dia. Saya tidak bisa ketemu lagi. Ya tapi saya percaya kemarin ada ibunya antar makanan dia masih tetap ada. Sudah ngelantur pada bingung. Berapa saat yang lalu saya katakan sama dia. Waduh, saya punya kepala saya sengaja, saya punya kepala pusing. Besok saya buka cek 7 miliar. Saya ganggu kepada dia. Besok saya harus bayar THR kurang lebih 500 orang dan lain-lain. Dia langsung jawab karena pikirannya masih bagus. Iya Pak Herman, dulu saya seperti itu. Sekarang bingung. Harus buka cek sekian banyak. Harus bayar THR sekian banyak. Bingung. Kemarin saya berbicara kepada seseorang, dia katakan, Pak Herman, lihat saya duduk di sini. Ini otak saya ini jalan terus, Pak Herman. Ini otak saya jalan terus, Pak Herman. Karena apa? Lagi bingung. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita ini ada hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan bilang, kuk yang kuberikan itu ringan. Beban-beban kita itu diangkatkan semua sama Tuhan. Sehingga kita fine-fine saja. Hidup kita tenang-tenang saja. Ada masalah, bukan tidak ada masalah. Masalah berlimpah-limpah. Ya. Tadi kemarin kan saya berbicara. Cinyo, mohon maaf Cinyo.
hari ini saya tidak bisa doneh sama kamu. Dana kering total, Cinyo sabar ya, berdoa ya. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kirim, saya kirimkan. Tapi kalau tidak, besok, kalau tidak, lusa, sabar ya. Ya, saya punya masalah. Bukan tidak punya masalah. Tapi masalah saya ini yang saya buat ini untuk Tuhan. Berbahagialah engkau punya masalah ini karena Tuhan. Ya. Tapi kalau saya punya masalah karena saya dosa, ya repot. Berdoa. Saya bilang ibunya, berdoa. Makanya saya bilang, ayo anak-anak kamu lihat apa yang bisa menguntungkan, dapat untung, kerja, kasih. Ya, ikut donatur. Punya masalah, bukan tidak punya masalah. Seperti tadi saya bilang, mari persembahan ini kita berikan. Saya goyangkan semua sama anak-anak. Supaya apa? Yang kita melihat ini. Yang tadi dikatakan, terima kasih Bapak Pendeta Herman. Tujuannya apa? Supaya engkau kuat Bapak Pendeta Herman. Kau diberkati supaya kau kuat. Bisa jalankan terus. Terima kasih jemaat-jemaat Surya Kebenaran. Terima kasih kalian diberkati. Terima kasih jemaat-jemaat Surya Kebenaran. Orang tua yang lemah. Dia berseru kepada Bapa di surga. Bapa dengar. Maka itu mari. Kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha supaya ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang selanjutnya kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malang atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Jadi kita sudah dicap sama Tuhan. Jemaat Tuhan mulai dari sini kiri terus semua. Kita ini adalah anak-anak terang. Katakan amin. Kita ini adalah anak-anak terang. Bukan orang gelap. Tapi kita ini orang siang. Ada satu saat Tuhan datang. Saya berdoa supaya semua tidak ada satupun yang tertinggal. Semua ini naik. Karena kita ini adalah anak-anak terang. Anak-anak terang, anak yang dengar-dengaran. Anak yang mau nurut, anak yang mau taat, anak yang mau setia. Karena Tuhan berkata kalau kau dengar baik-baik suaraku. Tuhan akan jadikan engkau apa? Kepala, bukan ekor. Tapi kalau engkau disampaikan, engkau tutup telingamu. Dikatakan ayat 15, kutuk yang melimpah turun kepada kita. Kita ini adalah anak-anak terang. Kita imani. Lanjut kita melihat, tidak lama lagi saya akan sampaikan. Di dalam ayat yang ke-7, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuklah waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirah iman dan kasih dan berkotopong pengharapan keselamatan. Dikatakan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab mereka yang tidur, tidurlah waktu malam. Jadi kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini ada di sini. Kita ini bukan adalah orang-orang yang tidur. Yang tidur itu yang sudah malas, sudah mau meninggalkan dunia saja yang dikejarkan. Itu adalah orang-orang yang tidur. Sekali lagi yang tidur itu adalah orang-orang yang kejar dunia. Yang sudah kembali dari terang pergi ke gelap. Dia adalah dunia. Yang dia kejar itu dunia. Dia kejar itu dunia. Itu yang sedang tidur. Tetapi kita ini adalah orang terang. Orang terang itu menceritakan tentang terus ada hubungan dengan Tuhan. Hidup di dalam terang. Kita bukan orang-orang gelap. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu pesan Tuhan kepada kita. Dan di dalam ayat yang 10. Yang sudah mati. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Allah tidak ditetapkan kita untuk ditimpa murka. Tapi dia katakan di sini tidak menimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ini adalah orang-orang. Ya. Yang bukan diizinkan ditimpa murka. Kita ingat pada waktu zaman Nuh, orang-orang yang tidak bisa dibicarakan. Tuhan izinkan.
Air bah itu turun. 40 hari, 40 malam hujan yang begitu besar. Mereka mengalami murka Tuhan. Mereka ditenggelamkan. Mereka ditenggelamkan. Tetapi ingat, kita ini tidak. Kita ini seperti Nuh bersama istri dan anak mantu cucunya. 8 orang yang diselamatkan. Kita ini adalah anak-anak daripada Nuh. Ya, yang tidak menerima murka. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 10 yang sudah mati untuk kita. Supaya kita berjaga-jaga. Entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, sekarang kita boleh merenungkan. Kita sekarang tidur atau kita bangun. Ya, bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidur bersama dengan Tuhan, hatinya ini sudah jauh dengan Tuhan. Keduniawian yang masih ada terus coba berusahakan tinggal. Tinggalkan itu. Memang berat, karena mau tinggal itu kakinya terikat, berat sekali. Ya, tetapi mari kita minta bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Minta Tuhan Yesus, Tuhan izinkan saya bangkit. Kalau Engkau sudah bangkit, saya bangkit juga Tuhan. Bangkit keluar dari kegelapan ini. Apa tidak bisa? Bisa Bapak Ibu. Asal satu, ada hubungan baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada hubungan dengan baik dengan Tuhan, mana Tuhan mau tolong kita? Tuhan bilang engkau orang gelap. Mana saya bisa tolong kepada engkau. Tapi kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan akan mampu menolong kita. Mengeluarkan kita dari belenggu-belenggu dosa. Mengeluarkan kita dari lumpur-lumpur ini. Tuhan mampu Bapak Ibu. Asal ada hubungan dengan Tuhan yang baik. Mari pagi hari ini saya tidak perpanjang. Sebentar kita diberikan ekstra tubuh dan darah Yesus kita makan. Kita makan dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya melayani, saya periksa dulu hati saya. Tuhan, apakah saya melayani ini saya berkenan kepada Engkau Tuhan? Apakah saya melayani ini saya berkenan kepada Engkau Tuhan? Ya, kalau saya tidak berkenan, ampuni saya Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni. Apa kesalahan saya, Engkau boleh tegur kepada saya. Tapi kalau saya tidak berkenan Tuhan, Engkau tidak bisa berbicara, Kau stopkan saya. Apakah saya berkenan? Juga pelayan-pelayan, juga jemaat-jemaat. Satu kesaksian, seorang ibu yang tadi saya cerita. Dia udah tidak kuat dengan suaminya. Suaminya sudah merajalela hidupnya. Seenaknya dibuat. Tapi seorang istri, seorang ibu dengan punya kerendahan hati dia datang. Pak, saya ini salah apa sama Papa? Kenapa Papa harus begini sama saya? Papa membuat rumah tangga ini begini. Papa membuat hubungan kami suami istri seperti ini. Tolong Pak, saya salah apa? Papa omong. Dia bilang. Pak, saya salah apa? Sekarang Papa izinkan kami seperti ini. Papa sudah tidak kerasan di rumah. Papa jauh dari kita. Papa ada simpanan di luar. Papa gini, Papa begitu, Papa begini. Tolong Pak. Kami sayang sama Papa. Kami dengan anak sayang sama Papa. Tolong Pak. Kami ini bukan manusia sempurna. Ya. Saya salah apa? Omong Pak. Saya bertobat Pak. Saya cium Papa punya kaki. Saya tanya sama dia, kenapa? Karena saya kepingin suami saya itu diselamatkan. Karena saya melihat kehidupan keduniawinya terlalu dalam. Sudah tidak bisa lagi. Karena dia udah jauh daripada Tuhan. Dulu dia dalam Tuhan. Tapi kesempatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Dan sekarang dia kintir. Dan saat ini mau ditarik kembali sudah tidak bisa. Diikat kakinya mungkin 1000 kali ikatan. Diikat tangannya, diikat pikirannya. Sudah susah. Susah sekali. Tolong Papa. Ya. Tolong Papa, saya ini apa yang saya salah, Papa berbicara. Papa berbicara. Saya tobat. Saya manusia tidak sempurna. Tolong Papa. Papa berbicara. Wah, saya pikir hebat. Dia ngomong, gimana saya Pak Pendeta? Dia bilang, saya bilang itu salibmu. Itu salibmu.
Kenapa engkau izinkan? Dulu dia sudah mengasihi engkau, sudah mencintai dia, sudah melayani Tuhan. Kenapa kau izinkan step by step, step by step? Ya, dia bilang. Itu karena apa? Terbuai. Dulu tidak punya apa-apa. Sekarang punya apa-apa, terbuai. Ya, mereka dulu jalan hidup susah dan lain-lain. Dan dia ceritakan sama saya bagaimana kehidupannya dulu. Tapi sekarang dia udah jadi orang, wah, susah untuk dibicarakan. Jadi sekarang susah, sampai istrinya bilang, tolong Pak, saya salah apa? Istrinya datang dengan terus kerendahan hati. Saya tidak mungkin cerai engkau. Karena ajaran kita Tuhan Yesus sudah tidak. Sudah tidak mau ke gereja, sudah tidak mau lagi semua. Tolong Pak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita saat ini, kita berjaga-jaga hidup ini. Saya tidak tahu kenapa begitu keras Tuhan seizinkan saya harus sampaikan ini. Hanya suruh kasih tahu jemaat, kasih tahu gembala. Kamu harus berjaga-jaga. Sebab sampai tidak berjaga-jaga kita hancur. Kalau kita sudah hancur, orang akan jauh daripada kita. Orang akan hina. Nama Tuhan bukan dipermuliakan, bahkan jadi batu sandungan. Mari, inilah kebenaran firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, biar semua bisa menjadi berkat. Ya, saya undang pemusik, singer, ayo, mari kita sama-sama, kita sungguh-sungguh kita cari Dia ya. Hidup ini sudah tidak lama lagi. Tidak lama lagi hidup ini. Ya, benar-benar tidak lama lagi. Kalau Pak Toga Sirait mengatakan, saya ini rajin saya ini rajin gereja karena takut tidak masuk surga. Bukan itu dia bilang. Tapi dia bilang, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saya.